hormati keluarga almarhum Bapak Hi Hendrik, pada kesempatan pagi ini kita bersama-sama mengenang, memperingati, mendoakan dan melakukan pelimpahan jasa kepada seorang suami, kepada seorang ayah, kepada seorang tua yang tentunya tidak gampang dalam jangka waktu 3 tahun ini untuk melupakan, untuk merelakan. Pada sudah 3 tahun. Tentunya usia 3 tahun meninggal beliau tidak sebanding dengan masa berkumpulnya. Kalau masa berkumpulnya sudah mungkin 20 tahun, 30 tahun ya mungkin. Ya. Sudah ada ya. Tidak sebanding. Sehingga untuk melepaskan kemelekatan yang sudah dibangun sekian puluh tahun dengan perpisahan 3 tahun ini itu belum sebanding, maka masih menimbulkan penderitaan, masih menimbulkan kesedihan. Di tempat ini, di tempat penitipan Abu ini, baik yang lama maupun yang baru maupun sementara, juga tempatnya orang menangis ya. Tempatnya orang menangis ya, banyak orang yang menangis ya di saat saya pimpin doa maupun mereka datang ke sini sendiri, itu pun dengan wajah yang sedih. Intinya belum bisa melepaskan, belum bisa menerima perpisahan dari salah satu anggota keluarga karena kematian ya, karena sudah kumpul sekian lama. Maka di dalam beberapa kesempatan untuk menghibur orang-orang yang sedih karena ditinggal kematian oleh anaknya, oleh orang tuanya, oleh kerabatnya ya, Sang Buddha dalam beberapa kesempatan itu menyampaikan dhammanya. Dhamma ajaran Sang Buddha inilah yang sangat menarik ya, oleh khalayak rame, dipakai sebagai obat ya, untuk menyembuhkan kesedihan dan penderitaan karena berpisah dengan orang yang amat dicintai. Yang ditulis di dalam riwayat kehidupan Sang Buddha, ada seorang ibu yang ditinggal oleh seluruh anggota keluarganya. Namanya ibu ini Patacara di zaman Sang Buddha, ditinggal satu persatu oleh anggota keluarganya ketika melakukan satu perjalanan berempat. Kemudian lewat semak-semak. Nah, ternyata di semak-semak itu ada ular berbisa, kemudian menggigit dari suami ibu ini. Seketika itu juga suaminya meninggal. Alangkah sedihnya ibu ini ditinggal kematian oleh suaminya dan menanggung 2 anak yang masih kecil-kecil. Bisa kita bayangkan, waktu corona di tempat ini ya juga ada beberapa suami-suami yang abu maupun fotonya dititipkan di sini. Saya lihat juga ada beberapa ibu membawa anak-anaknya ya belum dewasa ya, itu juga ditinggal kematian ya. Bahkan besok Senin juga ada yang sudah pesan 3 tahun juga karena ditinggal kematian suaminya karena COVID ya. Padahal sangat dibutuhkan sekali suami ini sebagai tulang punggung keluarga. Belum sembuh dari sedihnya ditinggal kematian suaminya, Patacara ini, dia bertiga mau pergi ke rumah orang tuanya, ke kampungnya, harus menyeberangi sungai ya, sungainya dalam dan arusnya deras. Kalau dibawa semua tidak kuat ya, kemudian ditinggal satu persatu ya. Dia yang pertama bawa anak yang paling kecil, setelah menyeberang rencana mau ditaruh di seberang sungai, kemudian ngambil lagi. Namun ketika di tengah-tengah sungai ya, ada burung elang, burung pemakan ya bangkai lah itu, mendekati anaknya yang nomor 1 ini ya. Kemudian dia teriak-teriak ya untuk mengusir burung yang mau dekati ini. Dikiranya anaknya, ibunya memanggil. Nah, kemudian si anak yang sudah agak besar ini menyeberang sungai, arusnya keras, hanyut.
Dan anak yang di dalam gendongan pun juga hanyut juga. Ibu ini kehilangan secara tiba-tiba, ya, secara dalam waktu yang hampir bersamaan sudah kehilangan semua anggota keluarga. Pertama suaminya, yang kedua anak-anak keduanya ini. Kemudian dia hidup sendirian. Dia mau melanjutkan perjalanan ke rumah orang tuanya. Di tengah perjalanan ketemu seseorang, ya, kemudian tanya, mau kemana? Saya mau pulang ke rumah orang tua saya. Kemudian orang yang ditemui di jalan itu ngasih tahu, orang tuamu baru saja meninggal, kedua-duanya. Itu loh, kamu lihat asap pembakaran abu dari orang tuamu masih menyala, ya, gitu. Dia hancur perasaannya, ditinggal oleh seluruh anggota keluarganya. Kemudian dia stres berat, bahkan gila, ya. Bisa kita bayangkan, kehilangan suami saja sudah menderita, ini kehilangan seluruh anggota keluarga. Ini juga sebuah penghiburan bagi keluarga saat ini yang kehilangan suami, kehilangan satu keluarga, masih punya 2 anak, ya, masih ada keberuntungan. Kalau ibu ini kan kehilangan seluruh anggota keluarganya, jadi tetap masih ada keberuntungan bagi bapak ibu, masih bisa menjaga dan merawat, menunggui, membesarkan anak-anak, ya. Ini kemudian ibu ini gila, ya. Kemudian ada yang menyarankan atau Sang Buddha mendekati ibu ini untuk memberi nasihat, untuk memulihkan kondisi batinnya yang stres berat ini. Apa yang dikatakan oleh Sang Buddha? Di India itu percaya ada kelahiran kembali seperti Buddha saat ini, bahwa kamu kehilangan suamimu, kehilangan anakmu, kehilangan orang tuamu, bahkan keluarga-keluarga dekatmu, bukan terjadi hari ini saja, kehidupan ini saja. Dalam kelahiran-kelahiran yang lalu kamu pun juga pernah berkeluarga dan kehilangan orang-orang dekatmu. Kemudian menyadarkan, untuk apa saya menangisi orang-orang yang sudah sering saya lakukan, sering saya alami kehilangan orang-orang yang tercinta. Kemudian menyadarkan kepada tata cara ini, dan akhirnya dia bukan saja sadar, namun mampu mencapai kesucian karena menyadari, ya, tercerahkan bahwa kehidupan yang kita jalani dalam satu kelahiran ini saja sudah berapa banyak kita kehilangan orang, kehilangan barang-barang yang kita cintai, ya. Itu hikmah yang pertama. Kemudian yang kedua, ada seorang ibu lagi, namanya Kisah Gotami. Kisah Gotami ini mempunyai anak tunggal. Pasti kalau bapak ibu yang pernah merasa punya anak tunggal, maksud cintanya begitu besar sekali. Seandainya anak tunggalnya itu sedang sakit, kalau bisa memindahkan rasa sakit anaknya itu untuk dirinya. Itulah cinta kasih seorang ibu. Ditinggal kematian oleh anak tunggalnya, kemudian dia stres berat. Anak satu-satunya tumpukan harapan hidupnya, ya, mungkin tumpangan bagi nanti setelah tua ini meninggal. Dia pun juga mengalami stres berat. Kemudian dia tidak menerima tentang ditinggal kematian oleh anaknya ini. Terus kemudian dia melakukan sesuatu yang aneh. Dia menggendong anak tunggalnya yang telah mati ini ke sana kemari untuk mencari obat yang sekiranya bisa menghidupkan kembali anaknya ini. Kemudian ditemui Sang Buddha. Ya, saya bisa menghidupkan anakmu yang sudah mati dengan satu syarat. Kamu harus mencari biji lada yang berasal dari salah satu anggota keluarga yang kamu temui yang belum pernah ada kematian di situ. Ya, mendapat syarat seperti itu dia antusias sekali, ya. Satu persatu rumah-rumah, ya, dimintai biji lada. Namun ketika ditanya setelah mendapatkan biji lada, tapi di sini keluargamu ada yang pernah meninggal? Bukan pernah, sering meninggal, bahkan setiap saat anggota keluargaku juga meninggal.
setiap rumah mendapatkan jawaban yang sama. Belum pernah ada salah satu anggota keluarga, belum pernah ada keluarga yang belum pernah ditinggal kematian oleh salah satu anggota keluarganya. Dia menyadari, oh ternyata ditinggal kematian anak, ditinggal kematian salah satu anggota keluarga bukan terjadi saja pada diriku. Dia menyadari tentang hukum alam, bahwa siapapun yang pernah lahir di dunia ini, baik yang anggota keluarga maupun tidak, orang yang kita kasih maupun yang kita cintai, semua akan menghadapi kematian. Dia menyadari hukum alam itu, dan akhirnya dia pun juga mencapai pencerahan. Cerita ini ditulis dalam kitab suci juga berharap untuk mencerahkan bagi keluarga-keluarga yang baru saja ditinggal kematian oleh salah satu anggota keluarga maupun yang lama yang belum bisa menerima. Sang Buddha mengatakan, sia-sia engkau meratapi yang mati. Diratapi, ditangisi dengan cara apapun juga tidak pernah akan mengembalikan hidup lagi. Sia-sia. Waktu kesempatan kita habis terpakai untuk memikirkan orang yang telah mati. Yang mati tidak pernah akan hidup kembali. Yang hidup apabila tidak mau menjaga diri juga bisa menyusul kematian yang sudah mati. Kemudian cerita satu lagi, seorang ibu ya, yang dicontohkan ini ibu-ibu, karena memang ibu-ibu itu perasaannya ya itu beda dengan laki. Biasanya kalau laki itu lebih tegar ya. Ada ibu namanya Wisaka. Wisaka itu mempunyai anak 10 ya, jangan ditiru ini sekarang, anak 10 ya, mempunyai anak 10, masing-masing anak mempunyai anak lagi ya, cucu-cucunya. Jadi banyak sekali cucunya. Kalau masing-masing 1 sudah 10, kalau masing-masing 2 sudah 20, masing-masing 3 sudah 30 cucu. Ada salah satu cucu ini meninggal. Ada kemungkinan cucu yang paling dekat, yang paling dicintai oleh Ibu Wisaka ini meninggal. Kemudian dia pun nangis-nangis tidak terima. Kemudian Sang Buddha datang memberi nasihat, Wisaka, seandainya cucumu, kamu kan punya cucu banyak, kalau seandainya cucumu mati satu persatu tiap hari, apakah kamu akan menangisi terus setiap hari? Ya. Oh ya enggak, Bang. Ya enggak, Sang Buddha. Kenapa enggak? Karena sia-sia juga, malah membuat badan saya sakit nanti kalau saya tiap hari nangis-nangis ya kepada cucu-cucu saya yang telah meninggal. Maka sadarilah bahwa orang yang dicintai maupun yang kita benci juga semua akan mengalami kematian. Demikian pula Bapak Ibu yang hadir di sini pun, kita pun juga akan sama menghadapi kematian seperti saat ini yang telah dialami Bapak Hendrik ini. Dan kematian perlu diketahui oleh kita semua bukan akhir segalanya. Kematian bisa dikatakan pintunya, pembuka jalan untuk kelahiran berikutnya. Kelahiran-kelahiran di alam berikutnya yang akan ditempati oleh beliau tergantung pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan beliau semasa hidupnya. Apabila kebaikan-kebaikan bekal kehidupan yang akan menentukan kelahiran di alam berikutnya itu kurang memadai, bekalnya belum cukup, maka diadakan pelimpahan jasa ini. Jasa-jasa bajik yang kita perbuat saat ini bisa mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi bahagia. Dengan kondisi bahagia yang dimiliki beliau itulah akan mengkondisikan kelahiran di alam bahagia. Tapi sebaliknya yang dilakukan keluarga peninggal beliau itu sesuatu yang menyakitkan ya, itu juga akan mengkondisikan arwah beliau untuk tidak memiliki kondisi bahagia, akan mendukung juga mempengaruhi kelahiran-kelahiran di alam-alam yang lain. Bukan sekedar doa, tadi kita bersama-sama telah memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Di dalam janji beliau mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, surga Sukawati, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Dan juga di samping doa,
kita bersama-sama pada hari ini juga atas nama keluarga mempersembahkan saji-sajian makanan ini. Sekalipun ditaruh di sini sampai besok 2-3 hari juga makan sebenarnya juga tidak berkurang juga. Kalau dipersembahkan disajikan kan idealnya kan berkurang. Yang meninggal kesukaannya jeruk misalnya aja pasti hilang 1 ya. Yang kesukaannya kue pasti berkurang. Kayak kemudian kalau tidak dimakan semua dititil, tetel pasti juga berubah juga. Ternyata tidak demikian. Namun bukan berarti sekalipun persembahan itu tetap utuh, tetap mempunyai nilai manfaat bagi yang telah meninggal. Membentuk, mengkondisikan perasaan arwah itu mempunyai kondisi bahagia. Sekalipun saya telah meninggal, sekalipun saya sudah berpisah dengan istri, dengan anak, saya tetap diperhatikan, saya tetap dirawat, tetap dilayani. Inilah membentuk kondisi bahagia arwah. Dengan kondisi bahagia atas bantuan inilah yang disebut dengan pelimpahan jasa. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga dan harapan kita semua dalam peringatan 3 tahun ini, apa yang diharapkan keluarga, almarhumah segera almarhum segera menikmati alam surgawi benar-benar menjadi kenyataan, dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan dan mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Mengikhlaskan bukan berarti kita lupa terhadap beliau, tetap dikenang, tetap dihormati dengan selalu menjaga nama baik keluarga dan juga menjalankan nasihat-nasihat yang pernah diberikan beliau untuk keluarga. Sadu, sadu, sadu. Marilah